pada hari ini. Dan saya bersyukur karena kesempatan-kesempatan ini selalu ada saja untuk kita semua untuk membahas topik-topik yang bersifat Bible study. Kolom komen masih saya buka, saudara boleh sapa, boleh apa segala boleh di situ, tetapi tidak perlu komentar-komentar yang berlebihan sekali. Nanti ada waktunya, karena ini nanti saya akan memberikan persentase, jadi sehingga nanti kalau udah baru saya matikan kolomnya. Nah, saudara-saudara, saya supaya tidak mengulang-ulang lagi tentang topik ini. Karena topik ini akan saya bahas, yaitu bicara tentang single but not lonely. Jadi kita mau bicara tentang single itu ternyata bisa dua klasifikasikan, yaitu single yang sifatnya single yang selibat, artinya dia mengambil keputusan untuk tidak menikah. Dan yang kedua adalah single yang ditujukan kepada sebuah pernikahan. Jadi nanti ada prosesnya dari dating, terus kemudian dia masuk ke engagement, dan kemudian terakhir masuk ke marriage ya. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Saudara-saudara, saya mau sampaikan dulu tentang coronavirus ini, saudara. Yang kemarin saya sempat bahas di kitab Esther. Orang bertanya sama saya, ini bagaimana? Nah, kalau kita lihat dari beberapa pandangan-pandangan para ahli dan dokter-dokter yang berkompeten yang di bidang kesehatan secara khusus, mereka rata-rata melihat bahwa coronavirus ini ternyata tidak natural, saudara, bahwa coronavirus ini bisa dikatakan sebagai rekayasa manusia, karena ada analisanya mereka bahwa ini ada, jadi mereka satu sama lain saling menuduh. Sekarang Amerika dengan Cina saling menuduh. Nah, dengar karena suntikannya semua tuh, vaksinnya katanya sudah ditemukan di Amerika. Dan kalau kemarin yang saya seperti sampaikan kepada saudara, kalau bicara tentang siapa yang berbuat, yang buat salah tentang coronavirus ini, kalau ini rekayasa manusia, itu berarti mereka yang tanggung lah, saudara ya. Seperti kemarin pembahasan kita Esther, yuk kalau berani tanggung, sudah siapkan tiang untuk bunuh Mordekai, malah dia yang dipakai tiang itu untuk menghukum dirinya dia sendiri. Jadi ini senjata makan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, topik kita akan memang bicara tentang single but not lonely. Saya akan bagikan dua part. Yang pertama saya akan bicara tentang single dalam kategori selibat, dan kemudian yang kedua dalam kategori single yang menuju kepada pernikahan. Jadi nanti saudara-saudara yang sudah ambil keputusan untuk tidak menikah dan ambil keputusan yang ingin menikah, nanti ada tips-tipsnya yang saya akan sampaikan, maka saya bagi dalam dua kategori. Kalau nanti waktunya ada, saya akan juga menjawab beberapa pertanyaan, karena ada beberapa pertanyaan banyak sekali. Tapi saya ngambil cuman nggak begitu banyak, karena saya mau selektif aja supaya lebih tepat aja penyelesaiannya dan lebih to the point. Oke, Saudara, kita akan bahas tentang topik ini. Kita bersatu dalam doa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk satu kesempatan kami dapat bertemu lagi dalam live Instagram ini, sehingga semua orang yang mengikuti live Instagram ini, siapapun mereka, kami siap diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Bukan hanya diisi pikiran kami, tetapi kami juga terkoreksi. Hati kami juga dibenahi, dan motivasi kami dibenahi oleh Tuhan. Sehingga lewat live Instagram ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membukakan banyak cara, dan membukakan dalam pikiran kami tentang kebenaran firman Tuhan yang jelas sekali bicara tentang hal ini, Tuhan. Oleh karena itu, urapi aku, pakai aku, dan semua yang mengikuti live Instagram ini pun juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus nih, saudara, ini menarik ya. Kalau kita bicara tentang single, saudara, dalam kategorinya, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu kalau kita lihat itu nanti ada kutipan ayat firman Tuhan ya, saudara ya. Kutipan ayat firman Tuhan itu ada di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, Matius 19 ayat 12, dan kemudian 1 Korintus 7 ayat 7 sampai 9. Dalam Kejadian 2 ayat 18 itu memang rananya itu bicaranya adalah tentang konteks, yaitu Allah menciptakan Adam dan kemudian diberikan Hawa. Itu dalam konteks itu, saudara ya. Tetapi dalam konteks Matius 19, dalam konteks perceraian, saudara. Tetapi di situ ada pengajaran yang Yesus sampaikan tentang orang yang tidak menikah itu seperti apa. Jadi kita mau bahas orang yang ambil keputusan untuk tidak menikah dulu ya.
Kemudian 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 9 itu adalah ungkapan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tentang nilai-nilai itu sendiri. Oke, saya akan matikan komennya supaya nanti saya buka terakhir ya saudara ya. Karena saya ingin kita fokus kepada poin ini. Oke, saudara perhatikan baik-baik. Ini ada prinsip ya saudara ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal ya saudara. Ini dia. Ya kalau saudara baca ini bagian poin-poin ini ada poin yang tepat sekali yang harus kita pahami dan kita harus mengerti. Jadi dasar alasannya apa dulu saudara ya. Jadi dasar alasannya artinya ini kan baru single but not lonely, khusus untuk single yang selibat. Jadi ada di dalam Kejadian 2 ayat 18, Matius 19 ayat yang ke-12. Dan kemudian kalau kita baca juga di situ saudara, kalau saudara lihat jelas sekali ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 saudara, itu juga ayat yang ke ayat yang ke 7 dan 9. Saudara, kita akan bahas satu persatu, oke? Ini dia yang pertama. Yang pertama adalah saudara, kita lihat dasar alasan orang single atau mengambil keputusan untuk tidak menikah saudara. Yang pertama, karena dia merasa dirinya kuat. Kenapa merasa dirinya kuat? Ada di dalam Kejadian 2 dan ke-18. Kejadian 2 ayat 18 kan Tuhan bilang begini. Tuhan Allah berfirman, kalimatnya ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepandan dengan dia. Nah ini kalimat ini menarik karena ada dua kata sebenarnya yang menjadi poin penting. Yang pertama adalah dijadikanlah seorang penolong. Jadi menolong Adam di dalam mengolah yang ada di Taman Eden. Itu poinnya ada di situ sebenarnya. Jadi Adam tidak mampu hidup sendiri. Menurut pandangan Allah, maka Adam harus ditemani seorang perempuan atau seorang penolong, saudara. Tidak dikatakan identitasnya perempuan. Hanya disebut sebagai seorang penolong. Jadi seorang penolong itu yang menolong Adam untuk dapat mengolah Taman Eden dan isinya. Itu berarti Adam tidak mampu hidup sendiri, saudara ya. Nah itu berarti kalau ada orang yang tidak menikah, itu berarti Tuhan tahu kalau dia itu bisa berjalan sendiri. Nah, artinya berarti dia kuat. Nah, dia tidak perlu lagi ditolong. Maka dia bisa memanage segala sesuatunya dengan baik secara pribadi. Maka kita lihat ada orang-orang yang ambil keputusan untuk tidak menikah. Lihat saudara ya, karakter dia sangat strong sekali saudara. Dia sangat kuat sekali dan dia bisa memanage dirinya dengan tertib sekali. Artinya tanpa bantuan orang pun dia bisa tolong, dia bisa memanage dirinya dia sendiri. Nah dia merasa dirinya dia kuat. Karena itulah maka Tuhan tahu siapa dia secara khusus. Nah yang kedua adalah dalam poin yang sama di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, yaitu dia tidak perlu pendamping lagi saudara. Nah biasanya ini kalau terlalu dipaksakan, orang ini biasa dia single fighter ya saudara ya. Dia udah merasa dia sendiri udah kuat, oke. Ngelakuin apapun dia bisa, oke. Dia bisa berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Nah kalau dipaksa saudara tiba-tiba dia menikah, jadi masalah. Pasti konflik. Pasti terjadi konflik saudara. Kenapa? Karena dia merasa diri kuat kan. Tiba-tiba dia nikah, misalnya dia udah jalani hidup dia sendiri sampai dengan usia 41 tahun. Tiba-tiba dia menikah saudara, itu jadi masalah pasti. Itu jadi konflik saudara. Nah ini sering sekali dipaksakan karena desakan dari pihak keluarga, desakan dari banyak orang. Dan dia akhirnya masuk dalam situasi itu saudara. Nah ini yang paling bahaya sekali kalau kalimat tanda kutip double quote dipaksakan. Nah ini masalah serius. Jadi ini kalau orang sudah ambil keputusan untuk tidak menikah, maka dia sudah mendeklar secara tersirat saudara bahwa dia mampu dapat memanage dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, ada sisi-sisi yang lain nanti kita akan bahas itu. Tapi sisi ini penting dulu. Jadi bahwa dia ini merasa dirinya kuat, saudara. Karena kalau konteks dalam Kejadian 2 pasal yang ke-18, itu jelas sekali, saudara, bahwa kalau orang itu dalam posisinya ngerti dan paham, saudara, dengan posisi itu, nah dia harusnya bisa mengerti bahwa dia tidak tanpa pendamping pun dia bisa berbuat sesuatu. Nah ini pentingnya, saudara, yang saya mau sampaikan. Nah kalau kita lihat dalam posisi, saudara sebentar ya, saya akan lihat apakah posisi apakah poin ini menjadi penting bagi kita atau tidak? Nah ini dia penting. Nanti saudara berpikir gini, Pak, tapi kan Tuhan itu yang punya inisiatif untuk memberikan teman hidup. Ya,
Karena Tuhan melihat bahwa Adam tidak mampu memanage zaman Adam sendiri. Sehingga Tuhan memberikan seorang penolong. Penolongnya tidak disebut perempuan atau laki-laki. Karena setelah ayat berikutnya baru diberikan bahwa penolong itu adalah seorang perempuan. Ini penting dulu yang harus saya pahami nih saudara. Yang saudara harus pahami. Jadi waktu dia mengatakan demikian, Allah mengatakan demikian, maka Allah tahu bahwa Adam tidak mampu. Nah, poin yang kedua saudara, karena apa saudara? Karena dia itu di dalam Matius pasal yang ke-19. Ini perkataan Yesus saudara, yaitu bicara tentang waktu konteks perceraian ya. Pasal 9 ayat 12. Nah ini yang kita akan bahas. Yuk lihat baik-baik ya. Akan tetapi dari ayat 11. Ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Katanya gitu ya. Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini masalah saudara. Nah, saya tidak mau masuk dalam perdebatan teologis. Pak, kalau begitu Tuhan memang udah ciptakan orang itu dari awal tidak menikah. Begitu loh. Konteks itu bisa menjadi penafsirannya ke sana, saudara. Karena dikatakan di ayat yang ke-12, bagian A, saudara. Sejak lahir itu, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi seolah-olah saudara berpikir, dan saya juga berpikir, bahwa Tuhan sudah menciptakan orang itu memang dari awalnya memang dia tidak mungkin nikah. Gitu ya saudara ya. Oke, ternyata yang dipahami dalam konteks ini adalah apa? Mungkin ketika dia lahir, bukan kata mungkin ya, tidak boleh kata mungkin. Jadi waktu ibunya itu melahirkan anaknya, anak itu mengalami gagal mental. Ada masalah serius, masalah mentalnya atau masalah fisiknya. Sehingga akhirnya ini adalah sebagai sebuah alasan saudara, untuk akhirnya anak itu atau pribadi itu tidak mengambil keputusan untuk menikah. Atau ada masalah hal-hal yang lain yang sifatnya fisika, psikologika, itu memang ada dalam keluarga, ada yang juga mengalami hal demikian. Sehingga anak itu sejak lahir tidak dapat untuk ambil keputusan untuk menikah. Ini ada. Jadi ada orang yang ditetapkan dari rahim ibunya, dia memang tidak kawin saudara. Nah ini dia nih poinnya di situ ya. Jadi kalau saudara tidak ada hasrat lagi, nanti kita akan masuk poin-poin berikutnya ya saudara ya. Poin yang kedua di dalam ayat Matius 9 ayat 12. Firman Tuhan bilang apa? Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain saudara. Nah ini ada hal yang menarik nih. Nih ngomong Yesus ya. Jadi Yesus bilang begini, ada orang yang tidak kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah yang kedua, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ini jadi masalah serius saudara. Apa itu artinya? Ini dia trauma-trauma. Jadi ada trauma saudara. Biasanya begini, ini ada trauma di dalam keluarganya, dilihat papa ibunya tidak harmonis, rumah tangganya, orang keluarga dia tidak harmonis, percecokan sering terjadi, keributan sering terjadi. Dia lihat orang tuanya seperti itu dan segala macam. Akhirnya dia trauma, dia tidak mau menikah saudara. Karena untuk apa saya menikah? Jadi kalau saya menikah untuk apa? Nanti kalau saya menikah ini nanti akhirnya ujungnya jadi ribut nih di kemudian hari. Gitu loh saudara. Nah itu topik itu selalu muncul saudara di dalam konteks itu. Jadi bisa jadi dia melihat trauma-trauma di dalam keluarganya, atau trauma dengan keluarga kakak-kakaknya atau kokonya, keluarga kokonya atau cicinya kok semua bermasalah. Akhirnya dia sendiri yang akhirnya panik sendiri saudara. Trauma dia tidak berani ambil keputusan untuk menikah karena dia takut gagal saudara. Atau dalam sebuah komunitas, kok ceritanya komunitas ini semua gagal semua ya, konflik terus ya, rumah tangganya kok konflik terus. Nah ini yang sifatnya trauma saudara, dalam pengertian trauma yang orang terjadi dalam kasus orang yang dibawa menjadi refleksi dia untuk dia takut seperti itu. Nah itu dia ada begitu. Jadi dia traumatik melihat kegagalan orang lain. Nah poin kedua dalam poin yang itu ya saudara, yang sama yang saya mau sampaikan tadi, dalam Matius pasal yang ke-9, karena orang lain itu saudara dalam konteksnya begini. Dia itu pacaran dengan orang lain, terus kemudian beberapa kali patah hati. Nah pas yang ketiga kali dia udah gak mau coba lagi, udah trauma dia. Itu berarti sifatnya dia alami secara pribadi. Tadi poin yang pertama, kenapa dia tidak menikah karena orang lain kata Yesus. Yang pertama adalah lihat contoh di luar gagal, dia takut gagal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu apa? Dia mengalami sendiri saudara. Yaitu waktu dia pacaran gagal, waktu dia pacaran disakiti,
Karena berulang-ulang kali disakiti, akhirnya dia putuskan untuk tidak berpacaran lagi. Nah, makin lama waktu terus berkembang, saudara. Berkembang dia. Karena kenapa? Waktu terus bertambah, usia dia sudah semakin tua. Nah, dia sudah menikmati kondisi itu. Ketika dia sudah menikmati kondisi, dia merasa bahwa ya udah, oke, aku dalam posisi seperti ini udah cukup. Karena kenapa? Itu adalah poin yang paling tepat. Udah cukup aku begini aja. Jadi lebih baik dia hidup sendiri. Nah, itu poin yang saya mau sampaikan bagi saudara sekalian. Jadi ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak menikah, itu karena trauma, kegagalan orang lain, dilihat ke dia, takut dia seperti itu, atau dia mengalami secara pribadi. Tadi yang pertama, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 12, yaitu sejak dalam kandungan rahim ibunya, dia misalnya ada cacat secara mental, cacat secara fisik, dan segala macam, saudara. Itu ada peristiwa kayak begitu. Nah, di ayat yang sama, saudara, ada kalimat berikutnya. Dan ada orang yang membuat dirinya, ya lihat ya, ada orang yang membuat dirinya, itu di poin yang ketiga. Kalau saudara lihat di situ ada diagram 1, 2, 3, ada pos yang ketiga itu. Jadi kalimatnya di situ begini, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti, saudara. Jadi, poin ini jadi penting sekali. Yang pertama, kenapa orang itu tidak menikah? Kejadian 2 ayat yang ke-18 tadi sudah jelaskan. Karena dia sudah merasa diri kuat, dia tidak butuh pendamping. Gitu ya. Dia bisa memanage dirinya dia sendiri. Kejadian 2 ayat 18. Di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-12, yang pertama adalah sejak lahir dalam kandungan ibunya. Mungkin dia cacat mental, atau cacat fisik dan segala macam. Mungkin ada special case yang lain tanpa cacat mental khusus, tapi tidak diberikan hasrat dalam diri dia untuk mencintai lawan jenis, saudara. Yang ketiga adalah itu kalimatnya dijadikan oleh orang lain. Jadi kasus orang gagal, dilihat ke dia takut seperti orang itu gagal. Akhirnya dia trauma secara khusus. Yang keempat adalah itu adalah masuk ke dalam diri dia. Dia mengalami juga kegagalan itu sendiri dalam berpacaran sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya dia tidak mau lagi berpacaran. Biasanya begitu, saudara. Nah, yang keempat, kelima, saudara, yaitu dia memutuskan dirinya untuk tidak menikah karena dia mau melekat dengan Tuhan. Artinya, ini diambil dirinya sendiri oleh karena kerajaan Allah. Memutuskan untuk dirinya sendiri oleh karena kerajaan Allah. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi orang-orang yang demikian ini, dia punya keputusan, udah deh gue lebih dekat sama Tuhan saja. Nah, baru kita masuk dalam konteks selanjutnya, saudara. Dalam 1 Korintus, saudara, kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 8 ya, saudara ya. Nah, ini penting nih, saudara. Nah, dia nih, ayat 8. Lihat yang bagian atas ya, diagram paling atas tuh pojok, ada di situ tuh. Jadi 1 Korintus pasal yang ke-7, saudara, di ayat 8 dan 9 tuh firman Tuhan bilang begini. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, kata dia, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, kata dia. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, ini penting nih, saudara. Kalau saudara masih single, ambil keputusan untuk tidak menikah, selibat ya, saudara ya, untuk tidak menikah, single, saudara, untuk tidak menikah, saudara, tetapi saudara tidak bisa mengendalikan nafsumu, secara khusus rasa keinginanmu, nafsumu itu masih kuat sekali, yuk lebih baik nikah. Kalau tidak, kamu jatuh dalam dosa. Nanti akhirnya kamu jadi masalah. Jadi orang yang tidak bisa tahan nafsunya, saudara, lebih baik menikah. Kalau tidak, kamu jadi aneh. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Nah, orang kalau seandainya bisa menahan nafsunya dia tidak lagi hidup dalam sesuatu yang itu. Makanya Paulus bilang begini ya, kalau orang itu tidak menikah, kata Paulus ya, maka dia bergaul dengan Tuhan lebih erat. Dia tidak pernah memikirkan sesuatu yang dunia sekali, saudara. Tapi kalau dia menikah, maka dia lebih pikirkan tentang pasangan hidupnya, anaknya, hal-hal yang dunia yang dia pikirkan. Tapi orang yang tidak menikah ambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan. Nah, orang itu bisa menahan atau mengendalikan nafsunya lagi. Artinya, kalau dia cowok, dia lihat cewek, dia tidak nafsu lagi. Artinya gini, suka, bersimpatik,
ada rasa oke, good ya, memuji. Tapi hasrat untuk memiliki itu nggak ada lagi. Rasa untuk melakukan sesuatu apa udah hilang, saudara. Dia tidak ada rasa itu. Begitu juga perempuan terhadap laki-laki. Nah, kalau itu terjadi demikian, maka dia layaklah, boleh dikatakan dia bisa single, dia selibat untuk tidak menikah. Tetapi kalau engkau lihat laki-laki nafsu, lihat perempuan juga nafsu, artinya kalau laki lihat perempuan atau perempuan lihat laki, maka alangkah baiknya, kata Paulus, kamu menikah deh, supaya kamu tidak diberangus dengan hawa nafsumu. Nah, jangan sampai, saudara, engkau single, engkau tidak menikah, tapi kamu ngerecokin rumah tangga orang. Atau kamu single, kamu tidak menikah, kamu iri lihat temanmu yang berpacaran. Lebih baik kamu nikah. Kalau nggak, kamu jadi masalah. Nah, ini yang sering sekali kita harus pahami. Kalau nggak, kita jadi masalah serius, saudara, dalam poin-poin begini. Nah, ini yang saya bilang. Jadi orang single dan juga jadi orang yang tidak menikah, memang ada beberapa dasar kebenaran firman Tuhan yang mengikuti di dalamnya. Tetapi juga saudara harus melihat, supaya saudara bisa jadi berkat. Baru kita masuk nih. Dampaknya bagaimana? Secara pribadi, untuk diri orang yang selibat itu, single itu. Poin yang pertama ya, saudara ya. Pastinya dia tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Yang pertama, dia pasti tidak jadi batu sandungan buat orang lain sebelah kiri ya. Orangnya tidak aneh, tidak lain. Jadi artinya gini, kalau kamu udah diambil keputusan untuk tidak menikah, maka kamu tidak boleh iri ngeliat orang lain pacaran. Tidak boleh iri dengan orang yang berumah tangga, tidak boleh. Jadi sikapmu itu tidak boleh aneh atau lain, saudara. Nanti kalau tidak, kamu jadi batu sandungan buat orang lain. Harusnya engkau tidak boleh jadi batu sandungan. Lihat, kalau orang itu tidak menikah, tetapi kalau dia tuh ngerecokin urusan orang ini, kepoin dan segala macam, ada aja saudara yang dibahas, diomongin menjadi gosip yang mana, lebih baik saudara menikah deh. Itu berarti saudara sudah mulai aneh-aneh, saudara. Nah, karena kenapa? Orang yang single, ini kalimatnya adalah dia tidak boleh jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, lihat, yang kedua, ini tidak mudah, saudara. Dia harus merasa bersyukur dan enjoy, saudara. Saya ada punya teman yang tidak menikah juga, ambil keputusan tidak menikah. Hidupnya enjoy banget. Dia bisa menikmati. Memang ada sedikit dia merasa lonely ya. Bisa jadi dia rasa lonely dan segala macam. Nanti saya akan bahas di topik terakhir. Dia ada rasa lonely juga, pasti ada begitu. Dia rasa ada kehilangan. Tapi cepat tercover. Karena kenapa? Dia rasa ada penghiburan. Karena Tuhan yang memberikan dia penghiburan. Nah, orang enjoy itu artinya apa? Ada teman saya enjoy, dia ada berkat, dia bisa liburan kemana, dia bisa nikmati, dia apa segala macam. Dia bersyukur aja, saudara. Ya udah, saya udah dipanggil Tuhan, udah begini kok. Dan terus kemudian orangnya, saudara, dia juga tidak mau kepoin orang lain, tidak risih dengan orang lain, orang mau pacaran, orang yang udah menikah. Dia nggak risih, tapi malah justru hidupnya itu bisa jadi sesuatu yang baik, saudara. Jadi berkat, saudara. Nah, artinya dia tidak menjadi batu sandungan, jadi contoh yang baik ya. Nah, itu berarti orang itu tahu bersyukur. Nah, memang tidak mudah, saudara. Tetapi kalau itu datangnya dari Tuhan dan komitmen itu sudah menjadi sebuah keputusan dalam hidupmu, pasti engkau sangat menikmati setiap keputusan yang sudah engkau ambil. Karena kenapa? Dengan rasa syukurnya pasti ada. Poin ketiga. Yaitu apa dia? Poin ketiga. Terdepan dalam hal rohani. Lihat, orang-orang yang single, saudara. Orang-orang yang single biasanya, saudara, makin melekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, dia menjadi contoh rohani bagi orang-orang di sekitar dia. Karena kenapa? Sensitif sekali dengan hal-hal rohani. Karena dia hanya waktunya dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Secara pribadi dia ngobrol sama Tuhan, dia bicara sama Tuhan. Jadi dia rasa sensitif dengan Tuhan tuh luar biasa sekali. Nah, biasanya orang-orang demikian itu orang yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, militan dia, milintasinya dengan Tuhan luar biasa. Jadi contoh dia. Nah, oleh karena itu ini penting sekali. Kalau kita merasa kalau kita udah dipanggil single atau selibat, saudara ya, untuk ambil keputusan, harusnya kita menjadi contoh rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita punya jam waktu kita dengan Tuhan begitu kuat sekali. Engkau tidak memikirkan suamimu, atau engkau tidak memikirkan istri, engkau tidak memikirkan anak, engkau hanya memikirkan dirimu dan Tuhan. Otomatis hubunganmu dengan Tuhan tuh sangat melekat sekali. Yang keempat, orang itu tidak kesepian, tetapi dia merasakan kehangatan. Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Jadi itu orang kalau dia ada masuk dalam worship, dia makin dekat dengan Tuhan, dia rasa bahwa Tuhan tuh dekat dia. Tuhan menggendong dia, Tuhan membelai dia, Tuhan menjaga dia, Tuhan melindungi dia dengan luar biasa sekali. Biasanya orang-orang demikian merasakan demikian. Dia ada rasa kehangatan. Saya tanya sama orang-orang demikian, saya nggak mau kalau wawancara begini sama orang itu, nggak boleh, nggak enak dia.
Kalau tanya mau dia selalu bilang apa? Aduh, gue rasa begini gue lebih nyaman banget pak. Gue bilang emang enggak ada rasa suka sama orang lain. Dia bilang enggak. Dia laki-laki ya, bisa dikatakan dia orang dia ganteng, punya pekerjaan bagus, punya rumah bagus ya. Pokoknya orang ini orang punya lah, orang berduit lah gitu loh ya. Tapi dia ambil keputusan untuk tidak menikah, saudara. Kenapa dia bilang begini? Kenapa Tuhan berikan saya untuk tidak menikah? Jawaban dia cuma sederhana. Dia bilang begini, Pak Pendeta. Saya bisa urus ponakan saya, Pak Pendeta. Kata dia, adik saya meninggal, ada istrinya, anaknya. Saya yang urus, Pak Pendeta. Kalau saya menikah, mungkinkah istri saya bisa terima kalau saya urus ponakan saya? Belum tentu, Pak Pendeta. Dan saya tidak menikah, saya bisa urus mama saya, bisa urus orang tua saya. Dia punya rumah besar gitu ya. Mungkin itulah yang Tuhan taruh. Saya bilang, Pak, emang nggak pernah suka sama perempuan? Pernah berapa kali dikenalin, tapi nggak ada rasa. Saya suka, nggak ada rasa suka. Maksudnya punya simpatik yang berlebihan, nggak ada. Disodor-sodorin cewek cantik pun juga dia biasa saja, saudara. Nah, ini biasanya orang-orang demikian sudah punya partai tersendiri, saudara, yang tidak bisa kita campuri berdasarkan pernyataan saya, tidak bisa. Tetapi orang itu merasakan yang tidak bisa diungkapkan oleh perasaan dia, dan itu saya tidak bisa rasakan, saudara. Nah, itu berarti hanya orang-orang yang mengalami demikian yang dia bisa rasakan hal itu, saudara. Nah, dia merasa bahwa justru gue dalam keadaan sendiri begini, banyak orang yang saya bisa tolong. Saya merasa enjoy. Saya anggap bahwa anak-anak dari adik-adik saya, kakak-kakak saya, itu juga anak saya sendiri. Jadi dia merasa nyaman dengan peristiwa itu, saudara. Nah, orang-orang ini merasakan kehangatan. Dia tidak merasa kesepian, saudara. Dia merasa hangat sekali dengan peristiwa itu ya, saudara ya. Nah, ini baru kita lihat dampaknya apa. Karena kita akan bahas mengenai orang yang single untuk menikah. Ini single untuk mereka yang selibat. Jadi saudara mulai paham ya. Baru saya masuk responnya bagaimana. Ternyata ada respon, saudara, dari keluarga dan sosial. Yang saya tangkap ya, saudara. Respon dari keluarga itu, saudara, itu positifnya begini. Keluarga lama-lama jadi menerima, saudara, keadaan itu. Mungkin orang tuanya jadi terima. Yang tadinya memaksa dia untuk menikah, lama-lama kok dilihat anaknya tidak menikah, tapi hidup rohaninya makin bagus gitu ya. Dia nggak macam-macam. Jadi kelihatannya positif, sehingga respon dari pihak keluarga yang melihat keluarganya ada yang tidak menikah begitu, dia merasa oke, saya bisa terima. Yang kedua, dia sangat menghargai keputusan dari anaknya. Oke, kalau kamu tidak menikah, kalau itu jalannya, oke. Jadi didukung oleh orang tuanya, didukung oleh adik-adiknya, didukung oleh kakak-kakaknya. Mereka support sekali tentang keputusan yang diambil oleh salah satu anggota keluarganya. Nah, dukungan itu diberikan oleh orang-orang intinya mereka. Maka saya bilang, kalau orang single bukan berarti dia nggak punya keluarga. Ya, keluarganya itu dia, kokonya dia, adiknya dia, abangnya dia, lainnya dia siapapun dia. Nah, termasuk orang tuanya di dalam. Jadi dia ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, itu adalah keluarga mereka. Jadi keluarga itu bukan hanya suami istri, nanti kita akan bahas di hari Kamis, tapi keluarga itu adalah bagian keluarga besar bagi mereka yang tidak ambil keputusan untuk menikah, saudara. Lihat. Nah, negatifnya apa? Negatifnya adalah berprasangka. Nah, takutnya, saudara, yang ini paling bahaya. Berprasangkanya begini, saudara, takutnya nanti dari pihak keluarga sudah berpikir, kalau lihat anak laki-lakinya nggak menikah atau anak perempuan yang nggak menikah, saya curiga jangan-jangan dia suka sesama jenis lagi. Itu masalah. Kalau seandainya keluarganya tidak rohani, dia langsung keluarkan sebuah statement-statement yang berbicara jadi tidak bagus, saudara. Berprasangkanya begitu. Wah, ini kali anak saya ini suka sama-sama jenis nih. Anak saya ganteng kok, dia kok kenapa nggak suka sama perempuan ya? Jangan-jangan dipikir dia ini homoseksual, saudara. Dibilang gay lah dia. Atau dia perempuan dibilang dia lesbi. Padahal anak saya cantik nih. Nah, sering sekali itu prasangka-prasangka itu muncul dalam keluarga. Sehingga underestimate terhadap anggota keluarganya sendiri. Nah, ini kalau tidak cepat diblok atau tidak cepat diselesaikan, maka akan munculkan kepahitan bagi orang ini. Padahal dia sempat mengalami hal-hal yang bisa terima dan segala macam. Tapi ini bisa jadi masalah serius sekali, saudara. Nah, oleh karena itu, ini kita harus antisipasi dampak respon dari keluarga. Nah, respon dari sosial itu apa yang terjadi, saudara? Nah, secara positif, kalau lingkungan sosial ya, lingkungan pergaulan gitu yang saya tangkap nih, saudara, ya itu bisa memahami sih, mengerti ya. Kalau kita lihat ada teman kita yang tidak menikah, kita bisa memahami, tidak mengerti juga, sehingga kita tidak perlu tanya lagi sama dia, kenapa lu nggak nikah? Enggak. Karena kalau udah usianya kita lihat umurnya berapa, bro, umurnya berapa? 45, udah nggak usah ditanya lagi.
Kalau cewek umurnya berapa? 50, nggak usah ditanya, udah habis tuh, udah expired date, bos. Jadi kalau dia kayak gitu nggak usah ditanya lagi, karena itu udah paham. Jadi kita nggak perlu tanya lagi alasannya bagaimana, nggak usah. Jadi kita udah tahu kalau umur baru 20-an, baru tanya lah saudara, nggak apa-apa. Nah, tapi bisa jadi juga dari pihak sosial, ya lingkungan sosial negatif, penghakiman saudara. Alah dia nggak laku tuh, jadi sinis omongannya. Dia nggak laku tuh, mungkin dia beginilah, orangnya keras kepala dan segala macam. Jadi ada juga penghakiman-penghakiman yang sifatnya adalah menjudging ya saudara ya, kepada orang tersebut. Dibilang mungkin orang ini keras kepala, orang ini tidak inilah segala macam, wajahnya tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, wajarlah. Saya pikir cuma sederhana. Nanti kalau kita bahas dalam poin berikutnya, tidak bisa kita lihat dalam poin itu. Masalah teman hidup itu, ini masalah cinta saudara, ini bukan lihat wajah. Wajah itu memang penting, tetapi cinta itu pemberian daripada Tuhan. Nah oleh karena itu poin ini saya selesaikan dulu khusus untuk di selibat ini saudara. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang selibat ini, nanti saya akan masukkan ini ke Instagram saya, nanti saudara bisa lihat dari peta konsep ini. Nah saya akan masuk kepada single yang tujuannya untuk marriage saudara. Nah ini penting sekali untuk kita bahas ya saudara. Itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan juga 2 Korintus. Tadi Kejadian 2 yang kita bahas sama 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 saudara. Nah ternyata di dalam konteks berikutnya, yaitu keluarga, ya single, dating, terus kemudian masalah lamar dan segala sampai dia menikah. Nah ini penting bagi yang ngejomblo-jomblo yang masih single, yang saudara juga punya hasrat, otomatis saudara punya hasrat ya saudara ya. Nah ini dia penting. Yang harus kita bahas gini, kenapa orang itu yang single dia mau menikah? Yang pertama, menurut Kejadian 2 ayat 18, yaitu pertama, dia tidak kuat hidup sendiri. Dia tidak kuat hidup sendiri. Dia tidak kuat hidup sendiri. Dia butuh ada orang yang tolong dia. Itu berarti dia butuh pendamping. Nah, dia orang nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh ada pendamping. Nah, biasanya orang demikian, nanti tepat pada waktunya pasti Tuhan kasih. Nah, ada orang yang tanya sama saya, Pak, teman hidup itu diberikan atau meminta? Teman hidup itu diberikan oleh Tuhan. Mencari, kalau saudara mencari teman hidup saudara, saya kasih tahu saudara cari, tapi cinta itu Tuhan yang memberikan. Jadi sebenarnya bicara tentang jodoh saudara, itu diberikan oleh Tuhan rasa cinta untuk kita mencintai seseorang. Karena tidak mudah saudara bisa cinta sama seseorang kalau bukan Tuhan yang taruh cinta di dalam dirimu. Jadi Tuhan tuh taruh cinta di dalam diri kita saudara. Lihat prinsip yang pertama saudara ya. 1 Korintus itu jelas ya tadi ya. Udah jelas tuh tadi bahwa kamu tidak kuat, kamu tidak mampu hidup sendiri, kamu butuh pendamping saudara ya. Jadi orang yang hari ini saudara masih single, saudara, aduh kak, aku nggak bisa hidup sendiri. Ya udah lu nikah aja bos. Yang kedua adalah karena orang itu biasanya dia tidak bisa tahan nafsunya dia. Jadi dia punya hasrat ya, tapi melebihi saudara. Artinya begini, dia lihat pas orang yang berbeda jenis kelamin, ya saudara, berbeda jenis kelamin, maka dia lihat kayak gitu, orang itu lihat berbeda jenis kelamin, dia ada hasrat saudara ke situ. Nah dia tidak bisa tahan itu saudara, dia kayaknya gue harus nikah nih gitu loh. Nah itu dia ada orang kayak gitu, jangan ditahan. Dia harus ambil keputusan untuk menikah. Karena kenapa? Kalau dia begitu nanti Tuhan berikan dia sesuatu daripada engkau jatuh dalam dosa. Kalau engkau diberangus oleh hawa nafsumu. Tadi dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 8 dan 9. Yang ketiga, ternyata masalah jodoh itu yang pertama bisa dijodohkan. Yaitu masih ingat dengan cerita Ishak dan Ribka ya saudara ya. Ya Ishak dan Ribka. Jadi itu Abraham punya istri namanya Sarah. Terus kemudian punya anak Ishak. Nah Abraham bilang udah kita cari deh teman hidup buat anak saya. Kalau bisa dari keluarga kita, jangan dari Kanaan gitu loh. Oke. Akhirnya dicari dari Haran tuh, daerah Haran tempat keluarganya. Ini ada hubungannya dengan keluarganya Abraham, yaitu Nahor. Nah akhirnya ketemulah Ribka ini. Nah waktu dijodohkan itu saudara, nah tanpa sudah direncanakan oleh Abraham. Nah dipertemukan saudara antara Ishak dengan Ribka, ternyata dua-duanya juga jatuh cinta. Artinya begini, dijodohkan bisa jadi, tetapi kalau dia tidak mencintai juga gagal juga. Nah Ribka pandangan pertama lihat Ishak sudah suka saudara. Di dalam Kejadian dia lihat Pak Ishak, dia happy juga, suka dia. Begitu juga Ishak lihat Ribka, dia rasa nyaman sekali saudara. Dia rasa dekat sekali dengan rasa dia suka sekali. Nah makanya akhirnya Ishak itu happy dengan Ribka. Begitu juga Ribka dengan Ishak. Artinya kalau dijodohkan, poinnya kalau dijodohkan memang dasarnya dia suka, ya oke. Tapi kalau dijodohkan gak suka, jangan dipaksa. Ada kasus loh saudara.
Ada orang yang dijodohkan oleh orang tuanya, biasa ya orang kaya sama orang kaya, jodohkan anaknya nikah. Terus kemudian setelah menikah, mereka tinggal satu rumah. Tapi yang lakinya ini punya pacar, yang ceweknya ini punya pacar, saudara. Nah, mereka buat kesepakatan, yang penting jangan sampai ketahuan orang tuanya mereka masing-masing. Wah, ini unik nih, saudara. Ada kasus yang demikian. Tinggallah mereka di rumah. Jadi kalau ada keluarganya yang datang, seolah-olah mereka tinggal satu kamar. Padahal mereka tidak tinggal satu kamar. Mereka pisah kamar, saudara. Nah, singkat cerita ini berkembang terus, saudara. Nah, sampai salah satu pihak dari laki atau dari pihak perempuan, ada salah satu nih ceritanya nih, ada yang meninggal. Baru dari situ mereka divorce, saudara. Ini kan gagal nih. Maka saya bilang sebagai orang tua, kita tidak bisa memaksakan anak kita menikah dengan seseorang kalau dia tidak mencintai. Dampaknya fatal sekali, saudara. Jadi dia hanya mau menyenangkan kita, nanti nggak enak ya ketika kita dipanggil Tuhan, dia terjadi divorce, saudara. Dan ini ada kejadian nyata seperti yang tadi saya ceritakan itu, dan itu jadi kacau balau, saudara. Nah, ini sempat ada orang ini konseling, tetapi saya tidak mau bahas terlalu panjang. Intinya, dijodohkan dasarnya kalau mereka tidak mencintai, jangan dipaksa untuk menikah. Jadi kalau dia jodoh, tapi dia juga saling mencintai, itu boleh kalau mau menikah. Itu berarti orang tuamu dipakai Tuhan untuk menentukan sikap hidupmu. Artinya teman hidupmu di kemudian. Nah, yang kedua adalah, dasarnya adalah keinginan kita, yaitu pilihan sendiri, saudara. Siapa dia? Yakub. Ya kan? Yakub suka sama Rahel kan? Terus kemudian dia harus bekerja 7 tahun, dapat Lea. Oke, dia tetap kerja lagi 7 tahun, dapat Rahel. Jadi 14 tahun dia kerja, karena dasar cintanya. Nah, biasanya kalau orang punya pilihan itu, nanti saya kasih tahu ya, saudara ya. Nah, ini nanti saya kasih tahu. Poinnya nanti saya kasih tahu. Ini kalau dia pilih sendiri, maka dia harus tanya Tuhan. Nah, saudara mulai tanya Tuhan ya, saudara ya. Jangan sampai kamu lihat orang itu, dan nanti saya akan sampaikan prinsipnya. Oke, poin yang keempat dasarnya itu adalah tadi, karena kasus khusus. Ya, biasanya ada peristiwa orang itu dari single terus kemudian dia bisa menikah, biasanya ada case ya, hamil di luar nikah dan segala macam, saudara. Dan itu biasanya jadi masalah serius kalau nggak diputuskan, biasanya keluarga ini akan jadi masalah. Dia bisa divorce, bisa keributan, dan bisa jadi malapetaka dalam rumah tangganya. Dan itu kalau tidak serius ya, saudara ya, dan ini bisa jadi malapetaka serius di dalam lingkungan keluarganya dia ya. Nah, makanya saya bilang kalau saudara sudah dalam pacaran, sudah melakukan hubungan seks, saudara, dan kemudian kamu menikah dengan istrimu atau suamimu yang sekarang ini karena faktor eksiden, saudara mintalah pemulihan lah. Kalau saudara nggak minta pemulihan, nanti akan dampaknya dalam keluargamu jadi bermasalah terus. Saling tidak hargai, ada ribut ya, kasar, bahasa-bahasa kasar dan segala macam. Mungkin waktu itu ada penolakan-penolakan yang terjadi. Nah, ini penting sekali untuk saya sampaikan ya, saudara. Kalau tidak, nanti saudara akan punya masalah serius. Nah, saudara, poin-poin prinsip dasar dating ya, saudara ya. Berpacaran itu seperti apa? Prinsip dasar dating itu, saudara, yang pertama itu nanti saya kasih tahu ya, harus bertanya kepada Tuhan dulu, saudara. Jadi saudara tanya dulu sama Tuhan. Nanti catatannya saya masukin ke Instagram aja di post. Ya, saudara harus tanya sama Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini punya pacar ya, saudara ya, saya kasih tahu saudara yang single punya pacar, berdoalah sama Tuhan. Sampaikan nama dia pada Tuhan. Terus kalau memang Tuhan kehendaki dia, Tuhan berikan rasa cinta buat dia. Jadi saudara itu jangan paksa dirimu, karena kamu nafsu, akhirnya kamu mau, Tuhan belum kasih jawaban, bahkan Tuhan sudah kasih jawaban pun, kamu tutup telingamu. Oh, udahlah, ini yang penting karena kamu nafsu, saudara. Nah, itu yang jadi bahaya. Yang kedua, harus seiman. Di dalam 2 Korintus pasal 14, orang itu tidak boleh, harus pasangan yang, kamu jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi ini ada hal yang paling penting ya, saudara, yang saya mau sampaikan, bahwa tidak boleh kamu punya pacar yang hari ini beda dengan imanmu. Itu itu repot sekali, saudara. Ya, kalau saudara sudah terlalu jauh ya, saudara minta tolong sama Tuhan supaya ini ada pemulihan. Sekiranya pasanganmu itu mengenal Tuhan. Nah, lebih enak, saudara ya, satu batra, satu komando, satu iman, itu lebih aman supaya ada masalah kita bisa berdoa sama-sama. Kita ajak orang kita yang satu iman aja, satu sama pelayanan aja. Kadang-kadang kita punya masalah dalam rumah tangga aja, ada masalah, tingkat konflik itu selalu ada. Nah, makanya penting sekali berdoa untuk minta petunjuk dari Tuhan. Yang penting satu iman. Yang ketiga, yaitu harus ada tahu batasannya dalam berpacaran. Maka saya bilang,
anak gadis ya, saya bilang kamu harus jaga kekudusan. Jangan sampai kamu melangkah terlalu jauh dalam berpacaranmu. Kalau kamu lakukan hubungan sudah tidak layak, hubungan seks sebelum menikah, kasihan kamu nggak dihargai lagi ntar. Dan kamu merasa menyesal. Nah, kamu lihat nanti lakimu ini berperilaku kasar, kamu terima dia. Karena kenapa? Kamu udah merasa bahwa perawanmu diambil oleh dia. Jadi kamu merasa, aduh, dia udah ambil saya nih. Jadi kamu nguber dia terus, saudara. Diuber dia terus, diuber terus. Padahal nih laki brengseknya minta ampun. Nah, akhirnya saudara jadi masalah serius. Nanti pas dipaksakan dalam menikah, tingkat konflik banyak, ribut-ribut dan segala macam. Akhirnya saling melukai satu sama lain. Maka pentingnya dari awal masa-masa pacaran ini, mulailah koreksi diri baik-baik. Kalau ada udah terlalu jauh pacarannya, mundurlah saudara, minta ampun. Jadi kita harus berbenah dulu ya, masih single nih, saya kasih tahu. Saudara jangan masuk dalam ranah-ranah itulah. Jadi benar-benar dibatasi dulu saudara. Nanti kalau udah waktunya saudara terserah deh. Mau ngapain pun terserah kalau sudah waktunya. Tapi kalau sekarang jangan dulu. Karena nanti ini jadi masalah serius di kemudian hari. Yang keempat saudara, harus mengetahui latar belakang pribadi dan keluarga. Saudara harus tahu dulu. Jadi saudara harus kenal dulu pribadi dia seperti apa, keluarganya seperti apa. Ini penting. Saya tidak bilang saudara harus lihat dasarnya materialistis. Ntar saya akan bahas. Jadi lihat dulu keluarganya ini siapa gitu loh. Artinya bahaya juga saudara kalau saudara tidak kenal keluarganya siapa. Saudara kamu lihat ternyata keluarganya bapaknya begini-begini, ibunya begini-begini. Wah bahaya juga saudara, karena pohon itu buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Itu jadi masalah serius nanti di kemudian hari. Wah ini kok keluarganya begini ya, ini keluarga kok, jangan juga begitu. Jadi kalau itu latar belakang keluarganya terlalu berat saudara, yuk saudara harus ambil konseling pranikah dulu deh. Supaya keluargamu ini tidak mengalami trauma-trauma. Karena kan ada contoh-contoh yang tidak baik saudara. Nanti takutnya apa yang dilakukan oleh contoh itu bisa bawa ke kitanya, jadi akhirnya kita jadi begitu juga. Nah itu yang jadi bahaya. Nah ini penting sekali harus tahu pribadinya, ini orang siapa begitu loh. Jangan-jangan dia udah punya anak atau dia udah pernah nikah. Nah ini jangan dulu saudara. Jadi kenali orang itu baik benar. Jadi jangan kenal suka langsung oke. Karena saudara usiamu sudah masuk 38, 39 sebagai seorang perempuan. Dapat laki-laki umur 45 tahun, 44 tahun, oh dia ganteng, keren segala macam, main ambil aja. Tiba-tiba salah saudara. Karena kamu tidak kenal pribadi dia secara khusus. Dan ingat, jangan kenalan sama orang dari media sosial. Bahaya saudara. Kenal pribadi dia, keluarganya harus kenal secara tepat dan tertib. Kalau enggak, saudara jadi masalah di kemudian hari. Oke, yang keempat, saudara kelima. 1, 2, 3, 4, 5 ya saudara ya. Harus gunakan logika 90%. Saya bilang gunakan logika 90%, 10% pakai perasaan. Kalau dalam pacaran itu ya saudara, gunakan dulu logika 90%, perasaan 10%. Kalau pakai perasaan 90% kacau. Nanti aja kalau udah dinikah 99% pakai perasaan. Logikanya tinggal 1%. Karena nanti kamu lihat deh, kalau udah nikah, lihat suami seperti apa, istri seperti apa, nikmati deh. Oh, udah tuh laki gue, tuh bini gue udah begitu. Tapi kalau lagi pacaran lihat, oh enggak pak, nanti pasti dia berubah. Enggak, dia makin parah. Jangan deh. Kalau udah lihat dari pacaran keras kepala gitu segala macam, dikasih tahu mau menang sendiri, orangnya posesif, over protective, jangan terusin sama dia. Jangan diterusin. Ini orang bahaya. Pak nanti dia berubah. Enggak, dia makin parah. Saya kasih tahu, jangan diterusin orang-orang demikian. Oh ini harus begini, semua harus ini, harus lapor ini semua. Aduh, jangan. Capek nih nikah sama orang kayak gini, capek sekali saudara. Atau punya cewek juga begitu, dikit-dikit jealous, ini curiga ini. Ngomong sama kamu udah mulai teriak-teriak, emosional. Jangan diterusin sama cewek model kayak gitu. Sama laki model kayak tadi, jangan diterusin, sama cewek jangan usah diterusin. Kayak gitu, waduh kacau nih. Waduh nih repot nih. Ini cewek kok ngomongnya kasar sekali ya, ngomong sama kamu nunjuk-nunjuk lagi. Waduh ngeri saudara. Ngomong kasar, tunjuk-tunjuk, lempar barang dan segala macam. Waduh ngeri, petinju kali dia. Ini jadi masalah saudara. Kalau kayak gitu jangan diterusin. Lebih baik nggak usah, mundur deh. Pakai logika saudara. Pokoknya kalau lagi pacar pakai logika ada 90%, 10% saudara pakai perasaan. Nah udah kita masuk poin berikutnya. Harus menghilangkan motivasi materialistis yang berlebihan. Apa itu artinya? Pak materialistis berlebihan itu apa artinya? Begini maksudnya. Saudara boleh, cinta itu memang tidak buta saudara. Saudara cinta iya, tapi lihat juga dia punya kerjaan atau tidak. Dia takut Tuhan, oke.
tapi dia nggak punya kerjaan, itu berarti dia tidak takut Tuhan. Karena orang yang takut Tuhan, pasti dia bekerja dengan baik. Even dia gaji berapapun ya, itu lain cerita. Walaupun dia naik motor, itu lain cerita. Yang penting dia takut Tuhan dasarnya. Yang kedua adalah, dia punya kerjaan yang pasti gitu loh saudara. Jangan enggak deh Pak, udah tenang. Dia ganteng Pak, oke, takut Tuhan tapi nggak ada kerjaan. Sorry ya, nggak mungkin saudara bisa hidup begitu. Nggak mungkin bisa. Nggak akan mungkin modal muka ganteng tidur sama dia, masih tinggal sama dia satu rumah. Mau makan dari apa? Makan dari gantengnya. Nggak bisa bos. Jadi nggak bisa juga begitu, nggak boleh begitu. Nih kita sebagai perempuan nih, jelilah mata kita. Iya nggak? Lihat dong, setidaknya dia bisa juga ngumpanin saudara, bisa kasih makan saudara. Even lah dia, setidaknya gajinya tuh cukup buat saudara. Ya mau nikah sama anak orang, bagi laki-laki saya kasih tahu, ngajak orang perempuan nikah itu, yuk harus punya pegangan yang benar gitu loh, punya tanggung jawab yang benar, punya kerjaan yang benar. Kalau kamu nggak bisa urus dirimu, kamu punya utang di mana-mana, jangan nikahkan anak orang. Nanti kamu tambah utang baru. Maka saya bilang sebagai seorang laki-laki harus punya jati diri, integritas, karakter yang kuat. Setidaknya dia punya kerjaan juga, nggak punya utang gitu loh, nggak ada uangnya lebih banyak daripada utang, nggak masalah saudara. Ini utangnya lebih besar daripada duitnya, bangkrut loh. Mau nikah lagi, berantakan udah. Nggak bisa. Jadi laki-laki itu harus punya prinsip yang teguh dalam poin itu saudara. Kalau nggak jadi masalah serius saudara. Yang berikutnya, harus sadar diri mengenai identitasnya. Dia laki apa perempuan. Nah, ini penting saudara. You harus tahu kamu laki. Jadi laki hanya ketemu perempuan, perempuan hanya ketemu laki. Nggak boleh disilang sama-sama ya. Jeruk nggak boleh makan jeruk ya saudara ya. Ingat loh, Adam dan Hawa, bukan Adam dan siapa? Yono, nggak boleh. Makanya saya bilang, ini ada poin di sini. Poinnya adalah di posisi itu ya saudara ya. Jangan sampai jadi kita ketimpangan di posisi itu. Berikutnya, harus bersikap dewasa, bukan anak-anak. Orang itu harus dewasa. Dewasa itu bukan usianya ya. Dia umur 35 tahun. Enggak, banyak orang yang udah usianya banyak, tapi perilakunya kayak anak-anak. Dewasa itu artinya apa? Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia bisa kerjakan. Artinya ini orang memang layak untuk dipercaya saudara. Ini orang punya tanggung jawab yang benar nih. Ya kalau orang ini punya tanggung jawab yang benar, saudara sebagai seorang wanita, yuk rasa nyaman dengan orang itu. Tapi kalau orang ini tipu kiri, udah tipu sekali, tipu dua kali, jangan diterusin sama orang kayak begitu. Capek punya ntar kamu. Kamu sebagai cewek capek punya ntar. Saya kasih tahu, kamu nyesel nanti waktu nikah. Nanti dia bilang gini waktu masih pacaran udah tipu kiri, jangan diterusin saudara. Nggak usah diterusin. Lebih baik bubarin aja udah. Perempuan juga gitu. Baru saudara kalau sama pacarmu cewek, dia udah bohongi kamu sekali nih. Waduh, kalau cewek dia tukang bohong udah susah deh. Cewek tukang bohong udah susah, nggak usah dipercaya lagi dia. Bagaimana dia? Nah besok-besok kamu pergi tugas ke daerah, dia pergi dengan orang lain, nggak bagus. Ini orang apalagi dikasih berkat dikit, dia nggak bisa tanggung jawab dengan berkat itu yang dikasih. Saudara tes waktu masih pacaran kasih uang sama dia, wah dia banyak banget bekelit. Orang itu nggak bisa dipercaya. Besok dia nikah lebih parah lagi. Jangan orang itu dipercaya. Jadi orang yang motivasinya saudara nikah sama orang karena dia orang kaya, hati-hati. Pas nikah berbanding kebalik bos. Hati-hati saudara. Ingat ya, kamu menikah, saya mau nikah sama dia karena dia orang kaya. Saya kasih tahu, dibalikkan keadaan itu, diputar balik keadaan itu. Jangan menyesal saudara. Saya kasih tahu, jangan menyesal. Saudara lihat orang menikah karena dia kaya, saudara akan diputar balik keadaannya. Diputar balik keadaannya. Kamu menyesal saudara ntar. Ternyata beda loh, dia nggak begitu loh. Kamu lihat juga begini, jangan ukurannya materi aja. Makanya saya bilang kalau ukurannya materi bahaya saja. Maka saya bilang kalau materi itu tidak akan menjawab dalam sebuah pernikahan. Materi itu adalah aksesoris, tools dalam pernikahan. Saya kasih tahu, dasarnya adalah cinta. Iya, dasarnya adalah tanggung jawab. Iya, dasarnya punya integritas. Iya, dasarnya dia sama-sama orang dewasa. Iya. Tapi ingat, bukan dasarnya materi. Dasarnya materi berantakan. Saya kasih tahu. Dasarnya materi ribut aja, konflik aja. Lihatnya materi ribut pasti. Lihat pasti. Lihat kalau seandainya dia kasihnya udah nggak banyak lagi, kamu jadi kacau. Ini cewek juga kamu lihat kepada yang cewek juga begitu, kacau aja. Pokoknya dasarnya materi berantakan aja. Ini jadi masalah. Oke. Yang berikutnya terakhir dalam poin ini yaitu apa? Harus ada konseling holistik saudara. Nanti saya akan tampilkan ini yang tadi saya sampaikan. Nanti saya akan sampaikan di post saya di Instagram saya ya, rangkuman ini. Berikutnya saudara, yang terakhir prinsip ya. Prinsip bagi orang yang mau menikah nih. Ini dia nih prinsip yang orang mau menikah. Jadi saudara mau masuk lamaran dan kemudian mau masuk nikah ya, prinsipnya di sini saudara. Yang pertama adalah memahami dan mengerti konsekuensi sebuah komitmen yang telah disepakati.
Jadi kalau saudara sudah masuk dalam tahap mau ngelamar, apalagi saudara udah lamaran, you nggak boleh cancel. Artinya apa? Komitmennya adalah kamu harus terima dia apa adanya. Yang kedua, memahami dan mengerti bahwa pemberkatan tidak bisa dilakukan dua kali. Artinya, pemberkatan yang nanti akan dilakukan dalam pernikahanmu, tidak boleh ada pemberkatan kedua kali. Itu berarti tidak boleh cerai. Itu dia. Yang ketiga, memahami dan mengerti tidak ada intervensi dari pihak manapun termasuk orang tua. Jadi orang tua mundur semua. Orang tua mundur, tidak boleh intervensi. Dia tidak boleh ada di dalam posisi itu. Dia mundur semua. Jadi orang tua tidak boleh intervensi masuk ke dalam. Orang tua intervensi, ribut aja. Rumah tangga anakmu jadi masalah. Kalau kamu sudah mau sebagai orang tua memberikan ruang gerak kepada anakmu untuk menikah, maka tidak boleh diintervensi. Kalau sekali intervensi, ribut pasti ujungnya. Lihat. Pasti nanti di depan orang tua mertua ditenang. Pas balik ke rumah, laki bini ribut besar. Nanti jadi masalah serius. Yang berikutnya, memahami dan mengerti bahwa memiliki keturunan bukan tujuan tetapi hadiah. Ini penting sekali. Kalau kita mau lihat saudara ya, kalau saudara menikah tujuannya hanya untuk punya keturunan, bahaya saya. Keturunan bukan tujuan dari pernikahan. Keturunan adalah buah atau hadiah dari sebuah pernikahan itu. Karena Pak ada firman Tuhan Pak, beranak cuculah. Ingat itu konteksnya bumi masih kosong, belum padat. Maka hari ini bumi udah terlalu padat nih saudara. Nah ini kalimatnya ini, anak itu pemberian daripada Tuhan. Ada yang suaminya sehat, istrinya sehat, semuanya sehat, tapi ternyata dia nggak bisa punya anak. Itu kan bukan nggak bisa disalahkan dong, ya kan? Bukan nggak bisa punya anak, belum dikasih anak, sorry. Suaminya sehat, istrinya sehat, tapi belum dikasih anak. Karena anak itu pemberian daripada gift dari Tuhan, bukan tujuan dari sebuah pernikahan. Kalau engkau berani ambil anak, anak itu jadi masalah nanti saudara, jadi masalah serius. Jangan ganggu keputusan Tuhan. Karena orang yang mandul bisa hamil, orang yang tidak pernah hubungan seks saja bisa hamil. Lihat Maria, hanya kasus Maria doang loh. Maka ini ceritanya beda, keturunan itu bukan tujuan tapi hadiah. Berikutnya, memahami dan mengerti terakhir ya, bahwa masa lalu tidak ada tempat untuk dibahas kembali. Jadi masa lalu tidak ada tempat untuk dibahas kembali saudara. Jadi kalau sudah masuk dalam tahap pertunangan, nggak boleh bahas lagi tentang masa lalu. Masa lalu dia, mantan-mantannya, nggak boleh dibahas saudara. Lebih baik itu ribut di awal-awal. Itu semua udah clear. Kalau udah masuk dalam pernikahan, udah mau masuk dalam pertunangan, udah masuk pertunangan, tidak boleh ngebahas itu lagi. Nah ini penting sekali yang saya sudah bahas. Single mengambil keputusan untuk tidak menikah selibat, single yang akan menuju ke pernikahan. Ini udah dirangkum 2 poin ini. Jadi nanti saudara akan lihat poin-poin itu. Nah ini penting sekali. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan saya mau jawab ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaan itu begini. Pak, jodoh dicari atau dikejar Pak? Thanks. Dikejar. Gimana? Dicari apa dikejar? Maksudnya apa sih? Dicari atau dikejar? Diberikan jodoh itu oleh Tuhan. Tetapi kita ada upaya juga. Makanya kita tanya sama Tuhan, apakah dia dari Tuhan atau tidak gitu loh. Kan tadi saya udah kasih tahu ya prinsip-prinsipnya saudara ya. Oke, cari. Pak, apakah menikah lebih bahagia daripada single? Tadi saya dikatakan sama saudara ya. Single bisa bahagia kalau itu panggilan dari Tuhan. Tadi saya dikasih tahu tuh ada beberapa tipikal. Jadi orang single pasti dia makin dekat dengan Tuhan, pasti dia jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau dia single, dia bicaranya tentang Tuhan terus. Tapi kalau dia udah menikah, urusannya dunia, urus suami, istri, anak dan segala macam. Oke. Pak, apa jodoh sepenuhnya Tuhan yang pilih buat kita atau jodoh sesuai dengan nasib kita yang kita perbuat? Nggak bisa begitu. Kamu tanya sama Tuhan, Tuhan yang tentukan. Nah, Tuhan tentukan caranya. Nanti Tuhan kasih tanda. Kalau memang itu dari Tuhan, Tuhan akan memberikan klop dalam hatimu. Nah, ini penting ya saudara ya. Ya, jadi itu penting nih. Ini penting bagi kita semua ya. Oke, Pak. Bagaimana seharusnya? Nih, saya nggak mau bahas peran suami istri, nanti akan dibahas di hari Kamis ya saudara ya. Ya ini dia. Apakah menikah dengan pria yang lebih muda sesuai dengan firman Tuhan? Karena Adam tercipta lebih dahulu. Ya kalau Adam tercipta lebih dahulu dia lebih tua bos. Siapa yang lahir lebih awal dia lebih tua. Adam gak lebih muda dari Hawa. Hawa lebih muda.
Tapi kalau saudara mau menikah dengan laki-laki yang mau lebih muda dan kalau kamu dikasih cinta, oke lah. Tapi kalau laki-laki itu lebih muda daripada saudara, itu beda 20 tahun, bos, jangan nanti ibu dibilang nenek-nenek. Nanti dibilang omanya ya. Tapi kalau beda 2 tahun, 3 tahun, oke lah ya, jangan berlebihan lah. Jadi nggak enak juga. Nanti jalan sama tante sama anak lagi gitu ya, nggak bagus ya. Pak, saya mau bertanya Pak. Saya buka ya kolom pertanyaan, kolom komen ya. Oke ya. Pak, saya mau bertanya Pak, jika homoseksual memutus selibat, dia masih berdosa tidak untuk itu? Loh, kalau homoseksual ya dia berdosa. Kalau dia menentukan selibat, ya itu lain cerita. Jadi jangan gabung-gabungin. Dia mau selibat, artinya dia tidak menikah. Ya udah titik sampai di situ aja. Ya kalau dia homoseksual dia selibat ya enggak. Ya kalau dia homoseksual pasti dia selibat, Saudara. Ini enggak ada ceritanya di situ, homoseksual ya udah salah. Single yang bermanfaat dalam Kristen itu apa? Udah tadi saya kasih tahu ya, jadi berkat, tidak jadi batu sandungan ya. Pasti dia hidupnya menjadi contoh bagi orang banyak. Jika trauma dalam pacaran jadi bikin kita susah buka hati Pak, itu yang tadi saya bilang. Kalau trauma dengan pacaran itu ya susah buka hati, karena itu berarti saudara masuk kategori Matius 19 ayat 12. Karena orang lain lah kamu memutuskan untuk tidak menikah, menjadi single. Itu dia di situ ya. Bagaimana kita tahu Tuhan menginginkan kita untuk selibat? Oh, berdoa, minta tanda sama Tuhan. Oke, saudara, waktu kita udah mau habis, tapi ini ada beberapa pertanyaan di sini. Ya, benar Bu. Kalau ada orang yang memutuskan selibat, kita harus hormati dia. Benar, harus hormati dia. Pak mau nanya, temen SMP saya dia pacaran dengan orang yang agama beda, dan ternyata teman saya ini ada rencana mau diberkati. Nggak bisa Bu, nanti dilayani dulu. Kalau cerai apakah bukan jodoh? Atau bukan kehendak Tuhan? Loh, kalau cerai sudah pasti karena kesalahan dua pihak, bukan karena satu pihak. Perceraian itu kesalahan dua pihak kok, bukan satu pihak. Karena kalau cerai udah pasti yang kesalahannya dua pihak lah, bukan satu pihak. Tapi suami saya selingkuh Pak, lah selingkuh pasti ada salah ibunya juga gitu loh. Pak, mungkin nggak kalau Tuhan kasih tanda tapi tidak seiman dan kita saling merasa klop, dan pasti Tuhan kasih yang seiman, satu roh. Ya itu lebih baik begitu ya saudara. Saya bilang itu tadi bilang 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Itu harga mati saudara. Pastor, saya baru putus. Oke Pak, bagaimana cara menanggapi orang yang memilih untuk single? Ya udah, dihargai aja. Kalau dia ambil keputusan untuk tidak menikah, dihargai aja saudara. Tadi yang saya kasih tahu ya, nanti saudara bisa lihat ya. Ini saudara yang ikut ini pasti di terakhir-terakhir ya. Shalom Pak, nanti oh ya, nanti di save. Bagaimana cara meyakinkan pasangan yang tidak seiman menjadi percaya Tuhan, kepada Tuhan? Oke, nanti kita akan bahas hari Kamis ya Bu, hal-hal tentang pernikahan. Suami istri dan hiruk pikuknya nanti akan dibahas di hari Kamis berdasarkan Alkitab ya. Bible study-nya akan ke situ. Dan kalau bisa saudara ikut dari awal supaya saya nggak ulang-ulang lagi pembicaraan saya, supaya saya tidak mengulang-ulang kalimat-kalimat saya. Nah, oleh karena itu beberapa kesimpulan-kesimpulan dalam bentuk peta konsep atau PowerPoint saya nanti saya akan masukin ke Instagram di post untuk saudara bisa juga melihat dan bisa mengcopy dari situ atau memfoto dari situ. Nah, ini penting sekali buat kita semua. Dan nanti kita hari Kamis akan bicara tentang keluarga, tetap konteksnya dalam konteks Bible study. Yang pastinya saya akan lebih fokus kepada hubungan suami istri dan kemudian apa yang terjadi ketika kita ada dalam rumah pernikahan, dan kemudian bagaimana apakah dengan peranan mertua dan segala macam orang tua ada yang terlibat di dalamnya. Jadi hari Kamis adalah hari terakhir untuk membahas tentang keluarga, karena minggu berikutnya akan masuk dalam tema-tema yang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, saya berdoa buat saudara yang telah mengambil keputusan untuk selibat, biar Tuhan teguhkan hatimu dan pasti engkau jadi berkat. Dan bagi saudara yang sedang berpacaran hari ini hidup tidak baik, hari ini engkau dikuduskan oleh Tuhan supaya rumah tanggamu ke depan ini pasti diberkati Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara sekalian yang mengikuti live Instagram ini. Saya mau berdoa buat saudara, biarlah keluarga saudara dan hidup pribadi saudara dalam berkat Tuhan dan sukacita Allah menyertai saudara. Tentunya hari Kamis kita akan ketemu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kami masing-masing yang selibat ambil keputusan diteguhkan dan mereka makin kuat dalam Tuhan. Mereka yang melanjutkan dalam pacaran, kuduskan pacaran mereka yang tidak baik, mau menuju pernikahan, dipersiapkan pernikahan dengan baik, dan rumah tangga mereka diberkati. Terima kasih, berkati setiap orang yang mengikuti live Instagram ini, diberkati hidup keluarganya. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan ketemu pada hari Kamis. Biarlah topik ini menjadi penting bagi kita semua. Shalom.